Di tengah bergulirnya kasus pembunuhan Brigadir Joshua, sejumlah misteri masih menjadi tanya. Salah satunya terkait dugaan penganiayaan terhadap Brigadir Joshua sebelum akhirnya dieksekusi mati oleh Baradae atas perintah Irjen Verdi Sambo. Terkait dugaan ini, Komnas HAM memastikan tidak ada indikasi penganiayaan terhadap Brigadir Joshua dalam kerangka waktu di Magelang. Artinya selama perjalanan Magelang menuju Jakarta, Brigadir Joshua tidak alami penganiayaan. Ini kan sebenarnya statement sejak 2 minggu yang lalu. Ya, artinya dengan melihat CCTV itu, kan isunya penganiayaan itu ada isu penganiayaan dari Magelang, kan begitu. Nah, konteksnya di sana. Jadi dari melihat dari CCTV itu belum ada indikasi penganiayaan. Iya, belum ada. Itu konteksnya seperti itu. Jadi melihat dari soal CCTV dan kerangka waktu yang ada. Bahwa kemudian nanti kesimpulannya apa, nanti seperti yang disampaikan Pak Anam. Secara resmi kita akan menunggu apapun hasil dari tim otopsi independen. Meski demikian, Komnas HAM akan menunggu hasil autopsi ulang untuk menyimpulkan perkara dugaan penganiayaan. Dugaan penganiayaan menguat setelah keluarga Brigadir Joshua menemukan sejumlah luka di tubuh almarhum. Apalagi beberapa luka yang ditemukan keluarga berbeda dengan hasil visum awal yang dirilis kepolisian. Untuk menjawab misteri, polisi kembali menggali makam Brigadir Joshua untuk dilakukan autopsi ulang. Autopsi ulang jenazah Brigadir Joshua dilaksanakan di Rumah Sakit Sungai Bahar Jambi 27 Juli lalu. Hasil autopsi ulang diharapkan dapat mengungkap kebenaran kasus tewasnya Brigadir Joshua dan siapa saja yang harus bertanggung jawab atas kasus ini. Komisi 3 DPR RI menampik tanggapan publik yang menilai DPR terkesan pasif dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang diotaki Irjen Verdi Sambo. Komisi 3 berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat dengar pendapat yang disaksikan secara terbuka. Motif pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat yang diotaki mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo hingga kini masih menjadi bola liar di masyarakat. Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyentil DPR RI yang terkesan diam di awal kasus kematian Brigadir J mencuat ke publik. Sindiran Mahfud ini tertulis dalam bahasa cuitan politisi Fadlizon. Pada 10 Agustus lalu, politisi Fadlizon mengomentari kasus meninggalnya Brigadir Joshua. Fadli menilai kasus Verdi Sambo melebihi drama film India. Kemudian Mahfud menjawab bahwa kasusnya sudah terbongkar, sekaligus bertanya kabar Fadlizon yang tidak lama berkomentar di Twitter. Merespon sentilan Menko Polhukam, Komisi 3 DPR RI sebagai mitra Polri akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat dengar pendapat yang akan digelar terbuka untuk umum pada 23 Agustus mendatang. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI, Supriyansa, DPR bukannya diam, tetapi memantau. Bukan berarti kita diam, bukan berarti kita tidak mau tahu tentang persoalan-persoalan hukum yang ada di Republik ini, terutama persoalan Brigadir J. Semua ini menjadi pantauan kita, baik anggota maupun pimpinan lebih-lebih. Yang pasti, ini adalah tanggal 23 merupakan momentum bagi anggota Komisi 3 untuk bertanya sekaligus menanggapi dengan beberapa hal yang dialamatkan kepada Komisi 3 terkait dengan Brigadir J itu. Komisi 3 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Polri yang telah membentuk tim khusus dalam membongkar kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang diotaki mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo.